fallita. Check, check. Saya Agus, balik lagi di Kolom Sinema. Kali ini saya mau bincangkan salah satu film yang sungguh indah, yang sungguh menawan, dan sungguh menguras emosi saya ketika menonton. Film ini berjudul Guy Ritchie, The Covenant. Mungkin kenapa diambil nama sutradara di judul filmnya, supaya judul film ini membedakan dari film The Covenant sebelumnya yang tayang pada tahun 2006 dan 2017 walaupun dengan judul yang sama tetapi dengan cerita yang berbeda, atau memang film ini ingin menekankan bahwa ini karya Guy Ritchie yang terbaru dan berbeda dengan karya-karya dari Guy Ritchie sebelumnya. Itu yang pertama dari judul. Kemudian alur dan premis cerita ini keren banget kawan-kawan. Kenapa saya bilang keren banget? Menceritakan tentang pasca tragedi WTC yang diduga sebagai salah satu penyerangan kelompok Taliban yang bermarkas di Afghanistan ke wilayah Amerika Serikat, mengambil temanya hal itu. Kemudian pada tahun 2001 ketika Amerika masih dipimpin oleh George Bush, pasukan militer Amerika ini kan berbondong-bondong oleh George Bush dikirim ke wilayah Afghanistan yang pada saat itu tengah dikuasai oleh kelompok Taliban yang menjadi kelompok separatis yang bahkan oleh warga ataupun rakyat Afghanistannya sendiri dianggap sebagai pemberontak seperti itu. Amerika Serikat mengirim pasukan militernya mungkin dengan maksud perdamaian pada tahun 2001 dan menjaga stabilitas politik dunia, karena seperti yang kita tahu Taliban cukup mengganggu keamanan dan menjadi isu internasional ketika itu bahkan sampai sekarang. Nah, alur dari cerita The Covenant ini menceritakan seorang sersan angkatan darat Amerika Serikat yang bernama John Kinley yang diperankan oleh Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal ini kan seperti yang kita tahu memang aktor serba bisa ya kawan-kawan. Ketika dia diberi peran apapun, nyaris tidak pernah ada peran yang gagal dalam setiap film yang dia garap gitu, atau bukan dia garap, dia perankan. Nyaris setiap karakter yang diperankan oleh dia itu sempurna dan memuaskan penonton. Dia di sini menjadi seorang sersan Angkatan Darat Amerika Serikat yang ditugaskan untuk mencari keberadaan dari markas penyimpanan dan juga perakitan bom oleh kelompok Taliban yang ada di Afghanistan. Dan ketika dia sedang bertugas, dia bertemu dengan seorang warga asli Afghanistan yang bernama Ahmed, yang di sini diperankan oleh Dar Salim. Ahmed ini adalah seorang warga asli Afghanistan yang menyimpan duka yang begitu dalam karena Taliban sendiri telah membunuh anaknya, sehingga membuat Ahmed ini merasa ingin membalas dendam terhadap kelompok Taliban, dan salah satu cara agar ia bisa membalas dendam adalah dia bergabung dengan kelompok Amerika Serikat dan menjadi penerjemah dari John Kinley ini. Dia menjadi penerjemah. Mungkin pada awalnya John Kinley ini merasa ragu bahwa bisa saja orang ini adalah orang selundupan dari Taliban sendiri untuk pada akhirnya membuat celaka kelompok Amerika Serikat. Namun seiring berjalannya waktu, Ahmed ini benar-benar menjadi kunci dalam cerita The Covenant ini kawan-kawan. Di suatu waktu ketika pasukan Amerika Serikat tengah mengintai keberadaan dari Taliban, justru mereka malah terjebak dalam suatu wilayah yang membuat mereka akhirnya terkepung dan harus mau tidak mau konfrontasi senjata dengan pihak bersenjata Taliban. Dan pada saat itu karena kalah jumlah, kelompok Amerika Serikat tersudut, kemudian hanya menyisakan Ahmed dan menyisakan John Kinley sendiri. Ketika mereka sedang berada di pelarian dari
para Taliban ini, mereka semakin terpojok dan akhirnya John Kinley sebagai seorang sersan tertembak di beberapa bagian tubuhnya. Kemudian ketika John Kinley akan dibawa oleh pihak Taliban, disinilah peran yang benar-benar penting yang dilakukan oleh Ahmed yang diperankan oleh Dar Salim benar-benar begitu terasa dan benar-benar begitu menguras emosi penonton gitu, untuk ternyata film ini bukan hanya sekedar film tentang peperangan, tetapi lebih dari itu film ini adalah film yang membahas tentang apa arti dari balas budi, apa arti seorang teman, dan bagaimana seharusnya manusia membalas budi satu sama lain. Setelah John Kinley ini tertembak, mau tidak mau Ahmed ini harus membawa John Kinley kembali ke markas Amerika Serikat, yang ternyata mereka harus menempuh jalan yang tidak sebentar dan tidak pendek, kawan-kawan. Mereka harus menempuh perjalanan menyusuri gurun, menyusuri sungai, kemudian menyusuri pegunungan, hutan lebat, demi menghindari jalan-jalan utama yang sudah dijaga oleh kelompok Taliban. Dan apabila mereka ditemukan oleh kelompok Taliban, ya tidak ada opsi lain selain mereka akan kehilangan kepala mereka dipenggal, seperti itu. Karena bagi siapapun yang menemukan dua orang ini, bayarannya begitu tinggi, baik itu hidup maupun mati. Nah, justru di perjalanan Ahmed membawa John Kinley kembali ke markas Amerika Serikat inilah yang menjadi bagi saya Guy Ritchie benar-benar bisa menyuguhkan satu tontonan yang padat, satu tontonan yang indah, satu tontonan yang dramatis tanpa tidak terasa berlebihan, dan berbeda dari karya-karya Guy Ritchie sebelumnya. Film yang paling saya sukai dari sebelum ini yang digarap oleh Guy Ritchie itu adalah film Sherlock Holmes yang ditayangkan pada tahun 2009. Itu satu-satunya film yang saya sukai dari Guy Ritchie sebelum muncul film Covenant ini. Karena memang Guy Ritchie kan punya pengambilan atau teknik penggarapan filmnya sendiri gitu. Banyak scene-scene yang sengaja diambil dengan lambat, kemudian banyak take kamera yang diambil dengan cepat. Justru perpaduan ini yang digabungkan di dalam film The Covenant sehingga menjadikan film ini begitu solid. Dan setelah perjalanan si Ahmed membawa John Kinley ini kembali ke markas Amerika Serikat, ternyata cerita belum selesai. Cerita masih dilanjutkan dengan bagaimana frustasinya seorang John Kinley ketika dia sadar bahwa Ahmed yang telah menyelamatkan hidupnya, pada saat dia sudah selamat, dia tidak tahu lagi bagaimana nasib Ahmed selanjutnya, yang bahkan ketika John Kinley bisa tidur dengan tempat tidur nyaman dan bertemu dengan orang-orang tercintanya, dia tidak tahu sama sekali bagaimana nasib sahabatnya yang sudah menyelamatkan hidupnya. Mau tidak mau dari situ akhirnya John Kinley ini balik lagi ke neraka Afghanistan untuk menyelamatkan si Ahmed. Itu suguhan ceritanya, kawan-kawan, seperti itu. Yang menarik juga dari film ini adalah kita menemukan sudut pandang berbeda dari film-film perang Amerika Serikat yang biasanya menyuguhkan cerita-cerita propaganda yang selalu membesarkan dan membenarkan hal-hal yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Di dalam film ini, Guy Ritchie tidak menyuguhkan supremasi Amerika Serikat yang begitu didaya terhadap negara-negara lain, tetapi justru sudut pandang lainlah yang diambil oleh Guy Ritchie, bahwa tentara Amerika Serikat pun sebenarnya ketika mereka ekspansi besar-besaran ke wilayah lain di dunia, mereka punya kegalauan, kegamangan, dan kebimbangannya sendiri. Entah itu mereka meninggalkan keluarga, dan bahkan tentara-tentara ini pun punya semacam penolakan di dalam hatinya. Namun apa daya, ketika mereka sudah ditugaskan, tubuh mereka sudah dibalut oleh seragam militer, mau tidak mau mereka harus menjalankan
tugas. Nah, di sini di film ini sama sekali kita tidak melihat bagaimana supremasi Amerika Serikat, misal di film Rambo gitu, ketika perang Amerika Serikat melawan Vietnam yang jelas-jelas Amerika Serikat luluh lantak, tapi di dalam propaganda film Amerika bisa menyebarkan isu bahwa Vietnam hancur lebur oleh satu orang yang bernama Rambo. Misalnya itu suguhan dari bagaimana kedigdayaan Amerika Serikat. Tetapi di film ini tidak ada seperti itu. Justru film ini benar-benar manusiawi gitu, ketika Amerika Serikat tersudut, kemudian kita juga dipertontonkan bagaimana ribetnya administrasi Amerika Serikat untuk mengeluarkan visa. Ternyata nggak hanya Indonesia saja gitu, bahkan negara sebesar Amerika Serikat pun ketika disuguhkan dengan masalah administrasi itu tidak bisa secepat apa yang diinginkan oleh kita gitu. Si Sersan John Kinley ini kan punya janji bahwa dia akan membawa keluarga Ahmed untuk keluar dari Afghanistan dan bermukim di Amerika Serikat. Tetapi kesulitan visa karena visanya tidak kunjung turun. Kemudian sisi lainnya juga tentang bagaimana dulu George Bush benar-benar dengan separatis gitu menyerang wilayah-wilayah yang dianggap akan merusak atau akan menggoyahkan kekuasaan Amerika Serikat, yang pada hal ini adalah Taliban. Taliban sendiri sebenarnya mulai muncul di Pakistan, di Afghanistan, dan di wilayah-wilayah konflik itu pada tahun 90-an lah, ketika wilayah tersebut masih dikuasai oleh Uni Soviet dan ada serangan WTC, Uni Soviet atau Rusia mulai mundur, kemudian masuklah Amerika Serikat ke wilayah mereka, yang meski pada tahun 2018 pihak militer Amerika Serikat dan pihak Taliban pernah menandatangani perjanjian damai, dan itu hanya berlangsung sampai pada tahun 2020. Nah, justru pada tahun 2021 sampai tahun sekarang, Taliban sudah menguasai hampir keseluruhan wilayah negara yang ada di Afghanistan. Berikut dengan perangkat-perangkat negaranya. Jadi makin masif gitu gerakan dari Taliban ini. Dan tidak main-main, mereka membuat aturan yang harus diikuti oleh rakyatnya, dan apabila tidak diikuti maka hukuman yang dilakukan itu mulai dari pasung, kemudian dari amputasi ataupun tembak mati ataupun pemenggalan, bahkan itu yang dilakukan oleh kelompok Taliban di wilayah kekuasaan mereka. Dan banyak juga akhirnya warga Afghanistan sendiri yang merasa dirugikan oleh keberadaan kelompok Taliban dan akhirnya mengajukan visa ataupun kabur ke wilayah negara lain. Ya paling banyak pasti ke wilayah Jazirah Arab sendiri, adapun ke Amerika Serikat seperti itu. Karena film ini pun ternyata diambil dari kisah nyata tentang Sersan John Kinley bersama penerjemahnya Ahmed. Itu kawan-kawan film Guy Ritchie The Covenant yang benar-benar sukses membuat saya menikmati durasi sepanjang 2 jam 5 menit ini tanpa merasa bosan sedikit pun. Dan seperti yang kita tahu, Jake Gyllenhaal lagi-lagi berhasil memerankan tokoh yang dipercayakan kepada dia. Kawan-kawan bisa komentar kalau sudah menonton di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe juga setiap konten yang ada di Langgam Pustaka TV, dan ikuti perbincangan kita terkait series ataupun film hanya di Kolom Sinema. Terima kasih.